Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya lagi prepare karena mau berangkat ke Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Malang yang berada di Sukun untuk mengikuti kajiannya Ustadz Hanan Attaqi bersama Kiai Haji Marzuki. Malaikat itu naik lagi ke atas kudanya, datang ke laki-laki tersebut dan membunuhnya. Setelah membunuhnya, malaikat ini kemudian mengatakan, "I'lam anni malakun minas sama'i tsalitsah." Aku ini adalah malaikat dari langit ketiga. Ternyata ini adalah malaikat dari langit ketiga. Hina da'awta al-ula sami'na li abwabis sama' qaqa'ah faqulna amrun hadath. Ketika kamu berdoa yang pertama, ya mughithni, maka kami di langit mendengar langit itu qaqa'ah, kayak suara jendela yang bergesekan, gitu, kayak retak, kayak suara retakan. Kami mendengar suara langit itu seperti suara sesuatu yang retak. Maka kami para malaikat di langit mengatakan, amrun hadath, ini ada kejadian besar ini. Sesuatu terjadi. Lalu ketika kamu summa da'awta tsaniyah, kemudian kamu berdoa lagi dengan doa yang kedua, ya mughithni, maka pintu-pintu langit pun terbuka. Fafatahat abwaabus sama', maka terbukalah pintu-pintu langit. Kemudian ketika engkau berdoa lagi, tsumma da'awta tsalitsah, engkau mengatakan lagi yang ketiga, ya mughithni, maka turunlah Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril berkata kepada para malaikat, man li hadzal makruh, siapa yang mau menolong laki-laki yang sedang susah ini? Siapa yang mau membantu laki-laki yang sedang susah ini? Kemudian pada autu, kata malaikat itu, aku pun meminta kepada Allah agar Allah menjadikan aku sebagai utusan untuk membantu laki-laki tersebut. Maka aku pun turun. Kemudian setelah dia selamat, dia sampai di Madinah, dia ketemu dengan Nabi. Maka dia adalah seorang sahabat walaupun tidak terkenal. Dia menceritakan kisahnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad laqannakallahu asma'ahul husna allati idza da'a biha ajaba wa idza sa'ala biha a'ta. Allah mengajarkan kepada kamu nama-namanya yang mulia, yang kalau seseorang berdoa dengan nama itu akan diijabah, dan kalau seseorang meminta sesuatu dengan nama-nama itu pasti akan diberikan. Inilah kisah yang sangat ajaib menurut saya. Ketika seseorang mendapatkan kurbah min kurab di dunia, atau mendapatkan dalam kondisi syiddah, dalam kondisi yang susah, dia bisa ditolong dengan cara yang sangat ajaib sampai bertemu malaikat. Coba milikilah wirid-wirid yang diminta kepada para guru, yang diambil dari Al-Quran, yang diambil dari hadis, yang diambil dari kebiasaan sahabat dan para ulama yang terdahulu. Maka dari situ kita akan mendapatkan solusi dan jalan keluar dari setiap masalah. As-sanahu Allah. Penyakit yang dia itu mengalami lumpuh. Suatu malam, karena dia udah mengalami lumpuh sekian lama, dia bingung berobatnya dengan apa. Akhirnya dia mencoba untuk membuat syair-syair pujian kepada Nabi SAW. Syair-syair pujian. Nanti kita coba pahami apa bedanya syair ini maksudnya sholawat. Dia membuat syair-syair pujian kepada Nabi. Dan dia berusaha untuk dengan syair itu dia bertawassul supaya bisa sembuh. Dia tulislah syair-syair yang luar biasa. Setelah selesai dia menulis sebagian dari syair itu,
malamnya dia bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya Nabi mengusap wajah dia dan kemudian memberikan kepada dia syal, lidah atau budak seperti ini, diberikan kepada dia. Pas dia bangun dari tidurnya, ternyata lumpuhnya sudah sembuh. Dia takjub, Masya Allah, Alhamdulillah lumpuh saya sudah sembuh. Langsung dia saking bahagianya keluar dari rumah pagi-pagi untuk sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah dan dia belum mengisahkan tentang syahidnya kepada siapapun. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu dengan fuqara, sekelompok orang fakir. Kemudian sekelompok orang fakir ini bilang kepada Imam Al-Busiri, wahai fulan, berikan kami qasidah yang engkau tulis semalam. Terus Imam Al-Busiri bingung, qasidah yang mana? Qasidah yang engkau tuliskan untuk Rasulullah SAW. Oh ya udah, akhirnya dibacakan. Kemudian mereka mengatakan, demi Allah, semalam kami bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Wasami'na, dan kami mendengar qasidah ini. Wasami'naha tunsyadu baina yadayhi Rasulullah wa ra'ayna Rasulullah SAW yatamayal. Tahu nggak yatamayal? Kami mendengar qasidah ini semalam tunsyad. Tunsyad itu dari kata nasyid. Nasyid itu didendangkan, dinyanyikan, disenandungkan. Bukan tukra, tapi itu tunsyad. Di bahasa dibacakan dengan senandung irama di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah dia tamayal. Rasulullah itu gini, menikmati qasidahnya. Dan kemudian kami melihat di dalam mimpi itu Rasulullah memberikan burdahnya atau lidahnya kepada orang yang membacakan nasyid tersebut. Dan ternyata Imam Al-Busiri baru sadar yang mimpi semalam bukan beliau sendiri, tetapi beberapa orang soleh bermimpi dengan mimpi yang sama, menunjukkan bahwa qasidahnya itu qasidah yang Rasulullah SAW berkenan dengannya. Ya Rabbi asyari wal daraji affatani ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Pagi ini kita lagi di Malang. Tadi subuh habis ikut kajian sama Ustadz Hanan Ataki. Terus setelah kajian kita langsung ke alun-alun Malang untuk sarapan. Habis itu kita mau lanjut ke Masjid Turen atau Masjid Tiban Malang. Ini Mas Hafiz beli apa? Mas Hafiz bakar. Kamu tidak mau makan tadi ya? Kamu beli bakar kamu.